Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang serba viral. Satu unggahan, satu komentar, bahkan satu postingan video dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun tidak semua yang viral membawa kebaikan. Banyak di antaranya berisi hoaks, fitnah, adu domba, dan kebencian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi sebelum jelas kebenarannya. Karena suatu berita yang salah dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan dosa yang terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap kata yang kita tulis dan kita ucapkan, termasuk di media sosial, akan diminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang diucapannya melainkan ada malaikat yang selalu mengawasinya. Quran surat Qaf ayat 18. Maka hendaklah seorang muslim bijak dalam bermedia sosial, menggunakan jari-jarinya untuk kebaikan, dakwah, dan persaudaraan, bukan untuk mencela, menfitnah, atau menyebarkan kebohongan. Maka dari itu, seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosmed, harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosmed. Di antaranya, pertama, menjaga waktu dengan proporsional. Tidak ada yang melarang penggunaan sosmed, namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu ke dalam kelalaian memanfaatkan waktu. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu qiyamul lail dari ba'da isya hingga menjelang subuh. Kabar ini sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menasihatinya, "Sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu, dan tubuhmu ada hak atasmu, harus engkau penuhi, maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Darda radhiyallahu anhu yang terlalu rajin beribadah. Lalu bagaimanakah kiranya nasihat beliau pada kita yang terlalu rajin berinteraksi dengan gadget kita? Jika qiyamul lail seperti Abu Darda saja tidak bisa melegitimasi penelantaran hak, maka apalagi dengan kesibukan berinteraksi dengan gadget. Wahai saudaraku, tak mengapa kita mempunyai beberapa grup dalam suatu akun sosmed, asalkan kita pastikan ada manfaatnya. Namun jika grup-grup tersebut hanya berisi komen-komen tertawa, emotikon, dan jempol belaka, atau bahkan cenderung hal-hal haram lain,
maka delete segera grup tersebut. Maka ingatkah kita akan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kedua, menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komen, kopas, dan share kita di sosmed akan dihisab semuanya dan tak ada yang terluput olehnya, karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Mari kita jaga jari kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, copy paste dan men-share. Ada istilah bagus yaitu saring sebelum sharing. Kita baca dahulu, baru kalau bermanfaat bisa kita bagikan. Kemudian diam adalah satu cara ampuh untuk mengendalikannya, karena jahit di dunia sosmed bagaikan lisan di dunia nyata. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang yang benar-benar berhijrah adalah yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Wahai saudaraku, ingat, ini zaman yang penuh fitnah. Semakin banyak komen, maka semakin lama kita akan dihisab di akhirat kelak. Dan semakin banyak aktif tanpa manfaat, maka akan semakin banyak pertanyaan Allah pada kita. Jemaah yang dirahmati Allah, ketiga, niatkan semua karena Allah. Niatkan untuk menjalin tali silaturahmi. Niatkan untuk berbagi faedah yang disampaikan oleh para ustadz dan yang lain-lain. Kaidah fikih mengatakan, hukum sarana itu tergantung pada tujuannya. Jika tujuan menggunakan sosmed adalah untuk menebar faedah dan berdakwah, maka penggunaan sosmed yang semacam ini akan berpahala. Akan tetapi jika penggunaan sosmed hanya untuk ikut-ikutan, rame-ramean tanpa ada unsur taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada amal soleh, maka celakalah kita, karena semua itu kelak akan memperpanjang waktu hisab kita. Ingat, akibat sosmed itu fatal. Ia dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Wahai saudaraku, jika kita bukan merupakan dai yang pandai berbicara di depan umat, maka jadilah mad'u, objek dakwah yang bersemangat membagikan faedah-faedah dan dari para ustadz melalui sosmed. Kelima, hindari gibah dan fitnah di sosmed. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa gibah adalah menceritakan keburukan saudaramu, meskipun keburukan atau aib itu memang benar adanya, sedangkan dusta, buhtan atau fitnah adalah menceritakan keburukan atau aib yang tidak ada pada saudaramu. Maka perhatikan lisan kita, wahai saudaraku, karena bahaya gibah ini luar biasa, yaitu diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Memakan bangkai saya tidak boleh, apalagi memakan bangkai saudara. Maka gibah ini dimasukkan ke dalam deretan dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian bergibah, menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ayat ini menegaskan bahwa takwa harus tercermin dalam ucapan dan tulisan, termasuk di dunia digital. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam lebih selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana wa aslih lana dunyana wa aslih lana akhiratana. Allahumma ighfaz alsinatana wa aqlamana wa wasaila i'lamina minal kadhibi wal fitnah waj'alha sababan li nashril khairi wal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.